Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Jenny Fadila, calon guru penggerak angkatan 9. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan guru Ibu Christine. Assalamualaikum Bu Christine. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Bu Christine, mohon izin waktunya untuk melakukan percakapan terkait dengan observasi yang ingin saya lakukan terhadap pembelajaran yang akan Anda lakukan esok hari. Baik, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Tujuannya yaitu agar menambah kesiapan penjenengan dalam melakukan pembelajaran esok hari. Oke, pertanyaan yang pertama, Bu Christine, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Anda capai? Oke, untuk tujuan pembelajaran, saya harap setelah mempelajari bab ini, siswa dapat yang pertama nanti menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan modus dari data tunggal dalam penyelesaian masalah. Yang kedua, itu menyajikan data dalam bentuk tabel. Oke, berarti ada dua tujuan ya Bu Christine ya. Yang pertama yaitu menyelesaikan masalah dengan modus dan dari data tunggal dalam penyelesaian masalah. Yang kedua adalah menyajikan data dalam bentuk tabel. Betul ya Bu Christine? Oke, baik, saya catat. Kemudian yang kedua Bu Christine, kira-kira aspek atau ranah pengembangan apa yang ingin panjenengan tuju? Di sini aspek atau ranah pengembangan yang ingin saya lakukan, ingin saya capai ya, itu adalah aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Oke, baik. Jadi ada dua, yaitu kognitif atau pengetahuan dan keterampilan. Betul ya Bu Christine ya? Oke, baik Bu Christine. Nah, selanjutnya saya ingin sedikit mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Anda lakukan esok hari. Oke, di sini saya akan menggunakan rancangan pembelajaran PBL, Problem Based Learning, dan menggunakan materi yang berkaitan dengan modus tadi dari data tunggal dalam penyelesaian masalah sama menyajikan data ke dalam bentuk tabel. Itu insya Allah yang besok saya gunakan. Oke, baik. Mungkin sedikit dijelaskan bagaimana langkah-langkahnya? Untuk langkah-langkah modul pembelajaran PBL itu ya? Ya. Oke. Untuk langkah-langkahnya tetap sama kayak langkah-langkah pada umumnya, yaitu di kegiatan awal nanti ada atau persepsinya itu 20 menit. Nah, itu kira-kira ya seperti biasa guru mengabsen, ngajak berdoa, terus memberikan motivasi bersama-sama dulu, terus setelah itu baru ke kegiatan inti itu selama kurang lebih ya sisa waktunya tadi 30 menit gitu, guru membimbing peserta didik untuk membuat kelompok ya, membagi kelompok 3 atau 4 kelompok. Terus kemudian nanti di situ guru membagi media pembelajaran berupa LKPD-nya. Setelah itu guru mengarahkan peserta didik untuk mengamati gambar-gambar tersebut. Setelah mengamati gambar, guru membimbing peserta didik untuk dengan kelompoknya tadi untuk menganalisis yang LKPD yang sudah saya berikan. Setelah itu berdasarkan pengamatan, guru mengarahkan peserta didik untuk membuat pertanyaan-pertanyaan kritis dan kreatif tadi. Terus kemudian guru mengarahkan peserta didik untuk menganalisis dari informasi dan hasil pengamatan. Dan selanjutnya nanti guru mengarahkan peserta didik untuk menentukan modus data atau nilai yang sering muncul yang ditandai dengan frekuensi terbesar. Setelah itu guru mengamati proses diskusi. Kemudian guru membimbing mengarahkan siswa untuk membuat diagram tabel tadi. Setelah itu guru membimbing dan memfasilitasi peserta didik untuk mencari data dan membuat kesimpulan berdasarkan hasil diskusi. Setelah yang terakhir, guru mengarahkan peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Seperti itu kira-kira gambarannya. Oke, terima kasih. Langkah-langkahnya sudah cukup jelas disampaikan Bu Christine. Baik, yang terakhir Bu Christine, kira-kira dari percakapan kita hari ini, menurut panjenengan bagaimana pendapat jenengan? Apa yang bisa dipetik? Oke, dari percakapan pra-observasi ini yang saya dapatkan adalah nanti untuk melakukan atau
mengajar besok ya, itu saya semakin siap atau mendapatkan bantuan berupa gambaran bagaimana nanti saya akan besok mengajarnya seperti apa, itu saya semakin siap, lebih mantap lagi seperti itu. Baik, terima kasih Bu Christine. Selanjutnya untuk memastikan, berarti kira-kira hari apa panjenengan bisa saya observasi? Oke, untuk harinya insya Allah besok hari Jumat, kebetulan ada matematika, Saya juga terus jam kosong. jamnya jam 9, Saya catat. di kelasnya kelas 6C. Saya catat ya, berarti besok hari Jumat jam 9 di kelas 6C. Saya akan datang di kelas panjenengan untuk melakukan observasi. Semoga besok dilancarkan, dimudahkan Allah, dan sukses. Amin. Terima kasih Bu Christine atas waktunya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Oke, Mas, tolong dibimbing doanya ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mohon dibimbing doanya. Kita berdoa. Kami Allah menunjukkan doa hidayah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, oke. Hari ini sebelum memulai pelajaran, biar nggak duduk ya, nggak grogi, kita refresh bentar untuk menumbuhkan semangat kita di siang-siang ini. Kita nyanyi bareng-bareng dulu. Kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke, masih ingat nggak? Oke, sip. Oke. Dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya, apakah hari apa yuk kamu sama? Ya, kata atau nilai yang sering muncul. Nah, di sini nanti Ustazah akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 anak. Oke, silakan nanti dari bangku depan ini bisa menghadap ke sana ya, Mas. 5 anak. Mbak-mbaknya juga silakan bisa menentukan kelompoknya sendiri. Tolong hadap-hadapan ke sini nggak apa-apa. Udah, ayo mulai dari sekarang. Silakan membentuk kelompok 5 orang anak. Nanti mas-masnya yang sisa beras, kemudian minyak berasnya 5, minyak gorengnya berapa?
jumlahnya 5, minyak goreng jumlahnya 10, gula jumlahnya 3, bumbu jumlahnya 5, telur jumlahnya 2. Terus Sekian. tulislah data pada modusnya, ini belum. Modusnya 5. Oke, modusnya 5. Kemudian tulislah data pada diagram tabel berikut. Jadi datanya berupa diagram tabel. Tabel itu ini bentuknya ya, seperti ini bentuknya. Nanti sebelah sini apa mas? Ini ada apa mas? Yang jenis datanya? Datanya ada beras Jumlahnya berapa? 5, Ya, terus kemudian? minyak goreng 10, Ya, gulanya 3, ya, bumbu 5. ya. Nah, jadi untuk diagram tabel diagram tabelnya benar ya, seperti ini. Di sini adalah jenis datanya, ini adalah jumlahnya. Sekarang di kelompoknya Mas Dio itu membuat diagram batangnya. Seperti ini hasilnya. Jadi beras di sini, kemudian jumlahnya 5, terus gula sebelah sini jumlahnya 3, telur 2, dan seterusnya. Ini sudah benar. Mungkin ada kelompok lain yang mau menyanggah. Apa Ustazah punya aku diagramnya enggak diagram batang, tapi saya pakai diagram lingkaran, boleh? Tadi kan setiap kelompok saya kasih tugas sendiri-sendiri. Tugas kelompok ini diagram batang, tugas kelompok samping diagram garis, dan ada yang diagram lingkaran. Seperti itu ya. Oke, silakan. Oke, sekarang saya untuk modus tadi apa ya? Yang kalian tahu tentang modus tadi, kita kan hari ini belajar modus. Modus itu apa? Angka yang sering muncul atau data yang nilainya lebih paling tinggi, itu adalah modus. Jadi kok nanti kalau nggak berupa angka, itu data ya yang dibaca, bukannya angka. Kadang kan juga ya kalian ya. Seperti kalian bisa mengerjakan soal-soal yang lain. Seperti nanti ada tugas tambahan ya untuk soal evaluasi, yaitu nanti bisa dilihat buku paketnya untuk tugas di rumah, dan untuk pertemuan yang akan datang kita bahas seperti itu. Mohon maaf jika ada salah kata. Kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yeni Fadila, calon guru penggerak angkatan 9. Baik, hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ustazah Christine dan Ibu Suparti selaku pengajar praktek. Baik, hari ini Bu Christine, maaf, kemarin kalian sudah melakukan observasi terkait dengan pembelajaran yang sudah Panjenengan lakukan. Menurut Panjenengan, hal baik apa yang sudah Bu Christine lakukan dengan pembelajaran yang sudah dilakukan? Oke, untuk hal baik yang sudah saya lakukan di kelas selama saya mengajar itu adalah mungkin suara saya sudah lantang dengan banyaknya siswa di situ. Terus yang kedua, saya sudah menggunakan metode yang bervariasi juga, seperti menjelaskan dengan detail dengan menggunakan alat peraga kepada anak-anak supaya anak-anak lebih bisa memahami pelajaran tersebut. Oke, jadi hal baik yang sudah dilakukan yaitu suaranya sudah lantang, menggunakan alat peraga sesuai dengan kebutuhan. Baik, berikutnya pertanyaan yang kedua, Bu Christine. Menurut Panjenengan kira-kira hal yang masih kurang menurut refleksi atau menurut Panjenengan apa? Hal yang masih kurang yang mungkin saya sadari ya, itu adalah saya selalu mengajar tidak mungkin bisa fokus pada satu anak gitu, karena di situ terbatas juga waktu, terbatas juga tenaganya, dan siswanya juga banyak, jadi susah untuk fokus pada satu anak. Dan mereka biasanya di materi pelajaran ini harus diulang-ulang gitu ya, karena di pelajaran matematika ini tidak harus satu pertemuan langsung bisa seperti itu. Jadi kekurangan saya adalah saya tidak bisa menjelaskan satu kali menjelaskan langsung anak-anak bisa paham seperti itu.
tidak fokus. Itu ya. Ya, setuju juga. Baik. Kira-kira solusi apa yang ingin Bu Christine lakukan untuk mengatasi kekurangan terkait pembelajaran yang sudah dilakukan? Mungkin saya akan mengganti metode-metode saya kayak mengganti metode dengan metode kuis atau mungkin pakai talking stick atau metode pembelajaran yang lain yang berbasis di situ anak-anak satu persatu itu fokus untuk bisa memahami materi itu. Oke, baik. Kira-kira mulai kapan Bu Christine akan mengerjakan perubahan ini? Mungkin secepatnya ya, nanti kalau misalkan ada juga ikut-ikut workshop KKB kayak gitu supaya bisa kamu pengetahuan dan lebih cepat mulai lagi pembelajarannya dengan baik lagi. Jadi dengan mengikuti kegiatan workshop yang akan menambah wawasan sehingga akan menambah variasi-variasi dalam pembelajaran yang lebih menarik. Baik, terima kasih Bu Christine. Selamat dan semoga kedepannya pembelajaran yang dilakukan semakin meningkat dan tentunya murid semakin lebih berminat dan berprestasi. Setelah itu pasca prestasi selanjutnya waktu saya serahkan kepada Bu Supati selaku pengajar praktek untuk memberikan pandangan. Terima kasih kepada saya karena saya sudah mengikuti bagaimana melakukan coaching dengan rekan pendidikan terkait dengan pembelajaran. Saya kira sudah bagus dengan melakukan coaching, tapi pendidikan sudah tidak memberikan solusi, tetapi solusinya sudah berasal dari rekan pendidikan yang selalu coaching. Jadi pendidikan sudah berperan sebagai coach dengan tidak memberikan solusi. Terima kasih sekali Bu Supati atas umpan baliknya dan terima kasih atas waktunya. Semoga kedepannya kita jauh lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.